Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Siti Khairiyah. Saya ibu dua orang anak, yang satu sudah besar, yang satu masih 4 bulan. Pagi ini aku bangun pukul 3.30, jadi masih pagi, masih subuh ya teman-teman. Aku memang sengaja bangun pagi karena rumahku hari ini benar-benar berantakan karena kemarin tidak bersih-bersih. Aku rencananya mau bersih-bersih. Beberapa hari ini aku memang jarang di rumah, jadi anakku jarang tiduran di sini. Aku juga jarang ganti, jadi aku tidak ganti spray. Mungkin besok-besok ya, karena ini masih bersih, jadi aku biarin aja dulu spraynya. Aku hari ini berencana untuk bersih-bersih keseluruhan rumahku karena memang sepertinya harus dibersihin semuanya. Ini lantainya juga sudah lengket. Aku mau lanjut sapu-sapu ya teman-teman. Hari ini aku juga tidak ada jadwal keluar, karena itu aku fokus untuk bersih-bersih hari ini. Video kali ini aku ingin sedikit cerita tentang rumah ini. Mungkin ada sebagian teman-teman yang kenapa rumahku seperti itu, temboknya seperti itu, mungkin lantainya kenapa juga seperti itu, lantai luar. Itu karena rumah ini adalah peninggalan ibuku. Sebelum aku tempati, rumah ini sudah tidak dihuni hampir 9 tahun. Waktu itu aku tinggalnya pindah-pindah. Di asal ibuku adalah Tretes Pasuruan dan bapakku asli orang sini, orang Jember. Jadi karena ada suatu masalah, akhirnya ibuku pergi ke Kalimantan. Karena bapakku ya seperti itulah ya kehidupan. Ibuku pergi ke Kalimantan setelah aku kelas 1 SMP dan adikku kelas 2 SD kalau tidak salah. Waktu itu aku tinggal di Tretes beberapa bulan. Setelah itu kami dijemput oleh paman kami atas permintaan nenek kami. Akhirnya kami kembali lagi ke Jember. Akhirnya kami tinggal dengan nenek kami, tapi tidak di rumah ini ya teman-teman. Rumah ini tetap kosong. Saat aku kelas 3 SMA, nenekku meninggal mendadak, tidak sakit, tiba-tiba meninggal. Akhirnya beberapa bulan kemudian adikku dijemput lagi, dia ke Blitar. Akhirnya kami berpisah. Ya begitulah ceritanya. Lanjut ke rumah ini ya lagi ya teman-teman cerita. Awalnya aku nempatin rumah ini itu tidak seperti ini, benar-benar belum layak menghuni karena memang sudah lama tidak ditinggali. Sebenarnya rumah ini sudah dibenahi, direnovasi sebelum kami tinggalkan, tapi karena tidak dibersihkan akhirnya rusak lagi. Hampir keseluruhan ini aku renovasi lagi. Yang tidak direnovasi itu hanya tembok dan gentengnya saja, sama pondasinya. Selain itu semuanya hasil renovasi setelah aku tinggal di rumah ini beberapa bulan. Lanjut ke video ya teman-teman. Ini aku lanjut bersih-bersih. Anakku itu barusan bangun sepertinya, tapi dia tidur lagi, jadi aku biarin aja. Ini masih petang ya teman-teman, jadi aku menutup pintunya lagi karena aku nanti berkegiatan di dapur lagi. Jadi kalau tidak ditutup ya takut ada yang masuk. Jangan salah fokus ya teman-teman sama suara adik Mika, karena ini aku ngisi suaranya di pagi hari. Adik Meka nggak ada yang jaga, jadi aku ngisinya. Kalau tidak begini aku sulit. Tadi malam niatnya mau ngisi, tapi karena waktunya tidak ada dan aku sudah capek, jadi tidak jadi lagi ngisi suaranya.
Ini aku lanjut cuci piring ya teman-teman, cuciannya banyak lagi. Sebenarnya tadi sudah cuci piring awalnya, tapi karena masih banyak jadi cuci lagi. Ini hasil cari-cari setelah bersih-bersih, dapat lagi cuciannya. Juga sambil mencuci, giling bajunya. Sebenarnya tadi malam Pak Edi sudah cuci baju, tapi karena masih ada, jadi ini aku cuci baju ronde keduanya ya teman-teman. Jangan salah fokus sama serbet yang ada di depan itu memang baju adik Meka, itu baru beberapa kali dipakai, tapi karena sudah tidak muat ya aku buat serbet aja, karena sudah aku sobek, jadi sekalian aja buat serbet. Memang kalau aku ketiduran malamnya itu Pak Su selalu bantu aku giling baju, atau tidak dia yang cuci piringnya. Mungkin karena kasihan jadi dia yang sering melakukan tugas-tugasku sebagai ibu rumah tangga. Ini aku lanjut ke video ya teman-teman. Ini aku hangerin bajuku. Aku memang suka menghanger di sini karena menurutku sekalian cepet. Kalau nanti hangernya di luar itu menurutku lama sekali. Kalau gini ringkas, jadi nggak perlu gotong-gotong ke sana ke sini, tinggal nyantolin aja. Jangan heran ya teman-teman kalau aku tidak pernah melipat pakaian, karena semua pakaianku juga anak dan pak suami itu aku hangerin semuanya, yang tidak hanya yang kecil-kecil aja, karena aku tidak suka yang ribet-ribet. Aku memang tidak suka terlalu banyak pekakas ada di luar, jadi aku maunya itu kalau bersih-bersih cepet selesai. Kerjaan rumah yang paling aku senangi adalah mengepel, karena menurutku setelah mengepel itu kaki terasa enak dan nyaman kalau diinjak. Aku bisa setiap hari mengepel rumah kalau aku tidak ada kerjaan di luar. Tapi pekerjaan yang paling tidak aku sukai di rumah adalah melipat pakaian. Karena itu aku tidak beli lemari yang lipat karena yang ku beli lemari gantung. Pakaian-pakaian kecil itu pun aku juga jarang melipat, mungkin 1 minggu sekali. Pakaianku yang tidak dilipat itu akan ku masukkan ke lemari yang besar, jadi tinggal masukin aja, nanti kalau males lipat-lipat tinggal nyari di situ, tapi juga tidak berantakan, padahal di dalam lemari itu berantakan sekali. Ini aku lanjut mau ngepel ya teman-teman. Aku ngepelnya itu pakai Wipol sama Sunlight, karena menurutku kalau ditambah Sunlight itu bisa lebih kesat. Awalnya dulu itu aku cuma pakai Wipol saja, tapi ya bersih, tapi menurutku lebih kesat lagi kalau ditambah Sunlight. Karena waktu aku hamil sering lihat vlog-vlog temen-temen yang lain pakai Sunlight, akhirnya aku coba-coba. Aku pernah juga sih sebenarnya pakai cuka makan, tapi karena menurutku lebih kesat sama Sunlight, jadi selama ini aku pakainya pakai Sunlight. Aku mau ngepel di kamar depan, tapi aku pelan-pelan aja, takut anakku kebangun. Kalau dia nanti bangun, wah gak jadi pekerjaanku selesai. Tapi akhirnya setelah selesai semua anakku baru bangun. Ini karena aku beberapa hari tidak ngepel, jadi ada beberapa kotoran yang sangat lengket sekali, akhirnya sulit dihilangin. Menurutku kalau setiap hari ngepel itu akan lebih mudah untuk membersihkannya. Kalau kita mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali, itu menurutku akan lebih sulit untuk mengepelnya. Aku pun jadi hobinya itu ngepel, jadi hampir setiap hari aku ngepel,
tapi jarang aku buat video karena waktu ngepel kadang anakku bangun jadi ribet. Ini mumpung anakku masih tidur jadi aku ngepelnya aku buat video. Nah, aku memang berniat untuk bersih-bersih, masaknya aku nanti saja setelah selesai bersih-bersih. Setelah ini aku mau berencana untuk bersihin kamar mandi karena memang satu paket itu bersih-bersih, ngepel sama bersihin kamar mandi. Jangan salah fokus ya teman-teman sama yang ada di sebelah kiriku itu adalah beras yang didapat Pak Edi yang kemarin. Jadi memang itu adalah tempat berasku. Jangan heran ya kalau aku memang tidak punya tempat beras. Teman-teman bisa lihat ya, ini dindingku, ini dinding dapur ya teman-teman. Ini belum yang ke atas, ini yang ada di bawah. Mungkin karena ini rumah lama, jadi apa ya, bahan-bahannya itu tidak seperti sekarang. Mungkin terlalu banyak kapurnya, jadi berlumut. Dengan salfok ya teman-teman, sama pintu yang ada di depanku itu adalah kandang ayam, kandang sapi. Aku memang tidak pernah bersihinnya sejak aku hamil anakku yang kedua ini. Aku memang tidak pernah bersihinnya, itu sudah bagiannya Pak Edi, karena memang sepakat aku bersihin depan dan Pak Edi bersihin belakang, tapi juga lebih sering beliaunya yang bantuin aku bersihin depan. Kadang dia yang juga sapu-sapu halaman depanku. Apalagi sekarang aku sudah mulai aktif, jadi beliaulah yang sering bantu aku sapu-sapu depan. Ini sudah berapa hari aku tidak sikat-sikat lantai kamar mandiku, sudah terasa licin. Video hari ini sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih telah menontonnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Tonton terus videonya ya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.